Oke, kita balik lagi. Ramadan. Ternyata yang namanya puasa itu tidak mengajarkan seseorang untuk lapar. Keliru. Seandainya orang hanya memahami bahwa puasa itu adalah ajaran lapar, wah, bahaya. Kesian. Kok kesian? Iya, kesian sama mereka orang-orang yang sudah lapar sebelum puasa. Bagaimana nasib saudara-saudara kita yang gembel? Maaf ya, harus disebut gembelnya supaya jelas. Orang yang masuk Ramadan targetnya adalah lebaran, kelihatan. Gak bisa ditipu. Aktivitas hari-harinya, ucapannya, perbuatannya, itu kelihatan. Tapi ketika orang masuk Ramadan targetnya adalah ibadah kepada Allah, pun terlihat. Hamba ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanatil mulki wal malakut, subhanatil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi amin wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma antas salam semua wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma lakasumtu. Belum, nanti enak aja main nyamber aja. Maaf. Biar yang lemes jadi semangat lagi. Mohon maaf lahir batin. Saya bingung mau ngomong apa. Di sini banyak orang tua yang lebih pantas jadi orang tua saya dan kakek nenek saya. Jadi bingung mau ngomong apa. Ya sudah, kita pakai bahasa isyarat sajalah. Bu, enggak. Uje mau tanya, boleh ya? Bahasa internasional apa? Hah? Bahasa Inggris? Dibegoin. Bahasa internasional bukan bahasa Inggris. Arab? Enggak juga. Ntar di akhirat.
Iya. Bahasa internasional itu bahasa orang gagu. Nggak percaya. Orang gagu pergi ke Jerman, nggak perlu bisa bahasa Jerman, nggak perlu bisa bahasa Inggris. Pergi ke restoran, lapar tinggal tahu. Iya kan? Pergi ke Jepang, nggak harus moshi arigato gozaimasu, nggak perlu. Sama. Betul nggak, Bu? Makanya kenapa setiap manusia diharamkan, bukan cuma dilarang, tapi dipertegas, diharamkan untuk mengecilkan, meremehkan orang lain. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kita ini sedang berhadapan dengan siapa. Mungkin kita turun dari mobil, orang itu hanya sekedar naik bis belaka. Itu kan pandangan zahir, mata yang lihat. Kalau mata ini kan berkali-kali tertipu. Bukan berkali-kali, dari kecil sampai sekarang mata yang ini udah sering ketipu. Seorang perempuan kepengen rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Seorang laki-laki juga kepengen rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, mutmainnah, marfu'ah. Siapa lagi, Bu? Tapi begitu dipandang, hanya kecantikan belaka, apakah tidak tertipu? Sama. Ketika orang memandang dunia ini, padahal sudah jelas wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah dunia itu hanya sekedar apa ya? Mata'ul ghurur itu apa? Bu. Oi. Bau. Seorang ibu harus bau. Kalau tidak bau bukan ibu. Bau kasur, bau sumur, bau dapur, tuh hakikat wanita sejati. Disitulah hebatnya perempuan. Ya. Ini kenapa sih ini pada ngeblank semua? Oh, maklum, memang kalau lapar begitu, biasa ya. Kalau lapar memang begitu ya. Kadang-kadang nggak nyambung, biasa itu mah ya. Kita maklum. Ini ngomong-ngomong Lebaran berapa hari lagi ya, Pak? Aduh, Jeffrey, apa-apaan? Lebaran diomong-omongin. Bukannya apa-apa, Pak. Bulan Rajab kemarin, saya lihat di berita, ya di TV One, itu tiket pulang kampung udah pada habis. Masih bulan Rajab. Rajab ke Ramadan kan masih dipotong sama bulan Sya'ban. Itu tiket pulang kampung udah pada habis. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebegitu terlalu percaya dirinya kalau diri ini bakal panjang umur, ketipu lagi. Pokoknya perilaku orang yang tertipu macam-macam lah. Cari nafkah juga udah ngelihat orang. Sikut kanan, sikut kiri, fitnah kanan, fitnah kiri, adu kanan, adu kiri, injak atas, injak bawah. Udah begitu perilakunya. Khawatir ketika ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehingga Ramadan juga tidak mampu mengerem, bahkan justru makin jadi-jadian. Kenapa? Targetnya adalah Lebaran, bukan ibadah. Kelihatan kok, orang yang masuk Ramadan targetnya adalah Lebaran, kelihatan. Gak bisa ditipu. Aktivitas hari-harinya, ucapannya, perbuatannya, itu kelihatan. Tapi ketika orang masuk Ramadan targetnya adalah ibadah kepada Allah, pun terlihat. Makanya ketika seseorang puasa, mohon maaf lahir batin, ini kata orang tua, ya bukan kata Jeffrey ya Bu ya. Bukan kata siapa? Kurang ajar Jeffrey. Asopan. Lagi puasa diuji aja hatinya. Maaf, orang kalau kelamaan dipanggil dengan gelar dan pangkat begitu tuh. Sekali waktu si Jeffrey yang biasanya dipanggil Ustaz,
Terus tadi kiai gitu ya, aduh, Kiai Al Mukarrom Beng ya. Tiba-tiba sekali waktu ada yang memanggil seperti itu tadi ibu-ibu, Jeffrey, Jeffrey. Kemudian si Jeffrey sakit hati. Seketika itu si Jeffrey sedang mengalami gangguan jiwa. Jelas? Tidak akan jatuh hina seseorang itu meskipun tidak dipanggil dengan gelar dan jabatan. Manusia itu hina karena ucapan dan perbuatannya tidak sama, kan seperti itu. Oke, kita balik lagi. Ramadan. Ternyata yang namanya puasa itu tidak mengajarkan seseorang untuk lapar. Keliru. Seandainya orang hanya memahami bahwa puasa itu adalah ajaran lapar, wah, bahaya. Kesian. Kok kesian? Iya, kesian sama mereka orang-orang yang sudah lapar sebelum puasa. Bagaimana nasib saudara-saudara kita yang gembel? Maaf ya, harus disebut gembelnya supaya jelas, gitu kan? Yang hanya tinggalnya di bawah jembatan, di kolong jembatan, itu ada itu, Pak. Kebetulan dulu saya tinggal di Pangeran Jayakarta, lahir di Pangeran Jayakarta. Di depan rumah agak ke kanan dikit ada jembatan merah yang arah ke Gunung Sahari. Di situ banyak yang tinggal tuh. Saya pernah ke situ, Bu, ke bawahnya pengen tahu. Waktu masih kecil, karena mah kagak mau gua. Itu juga karena diajak teman aja. Sekarang bagaimana kehidupan mereka yang sudah seperti itu? Yang setiap hari harus lapar. Apakah di bulan Ramadan ini harus lapar lagi? Aduh, tidak adil Tuhan. Maka puasa bukan ajaran lapar. Keliru kita. Kalau memang puasa adalah ajaran untuk lapar, harusnya mereka yang sudah lapar sekarang lagi pesta pora makan di depan kita yang pada puasa. Siap? Bu, datang ke sini ngamuk-ngamuk ya, Bu. Kata orang tua, ternyata puasa itu adalah ajaran untuk taat, bukan untuk lapar. Taat di saat lapar, taat di saat kenyang, taat di saat mampu, dan taat di saat tidak mampu. Bicara taat, seluruh situasi dan kondisi. Ini Masya Allah. Dan hakikat puasa itu bukan di siang hari di saat kita lapar. Justru di saat berbuka dan di saat sahur. Disitulah hakikat puasa yang sebenar-benarnya. Kalau orang yang puasa, begitu buka, nggak pakai dendam buka puasanya, Bu. Nggak ngincerin makanan dari tadi siang. Terus begitu sahur, istrinya tanya, pakai menu apa besok sahur? Apa saja. Tuh yang puasa. Apa saja. Telur sama kecap boleh? Oh, nggak apa-apa. Sedang belajar membungkus keinginan. Karena itulah hakikat puasa, membungkus keinginan. Kata orang tua gitu ya. Biar kalau salah ya salahin orang tua kan gitu. Saya cuma nyampein yang muda. Malum ilmunya Spanyol, separuh nyolong ya. Apa yang ditayangkan, yang disiarkan, insya Allah menjadi sebuah kendaraan bagi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.